Halo Ibu, Assalamualaikum. Selamat sore Ibu. Dengan Ibu Nurul Aulia, Iya. selaku Dekan Fakultas Pertanian. Jadi kembali lagi dengan saya, Sobat-Sobat UG di podcast Universitas Gorontalo. Kali ini saya sedang bersama Ibu yang luar biasa, hebat, cantik, Amin. berprestasi, Amin. cukup dikenal juga di Universitas Gorontalo ya. Amin, amin. Ibu Nurul Aulia selaku Dekan Fakultas Pertanian. Jadi begini Bu, terima kasih. Pertama saya mengucapkan terima kasih dulu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang, dan saya senang sekali bisa bertatap muka langsung dengan Ibu karena jujur ini kali pertama saya bertemu dengan Ibu Nurul, dan ternyata aslinya cantik sekali. Ya, jadi gini Bu, ini kan pembahasan kita tidak akan jauh-jauh dari Fakultas Pertanian, keunggulan-keunggulan apa saja yang ada di Fakultas Pertanian, dan juga tentunya tidak jauh-jauh juga kita akan hubungkan dengan situasi dan kondisi pada pandemik saat ini. Jadi selama ini Bu, kan saya sering nonton TV, saya sering melihat di berita selama ini bahwa COVID-19 atau virus corona ini penanganannya hanya dilihat dari sudut pandang atau kacamata dari kesehatan saja. Nah, kalau misalkan dilihat dari sudut pandang anak pertanian atau orang pertanian, Ibu sendiri selaku Dekan Fakultas Pertanian, kira-kira seperti apa, Bu? Jadi mungkin bisa di ini ya, untuk pengetahuan bahwa pandemik itu dilihat cuma dari sisi kesehatan, itu istilahnya adalah perlu diberikan pemahaman ulang. Iya. Kenapa? Karena di dalam situasi seperti ini, selain dari kesehatan itu ada istilah yang lain yang merupakan salah satu penyokong dari bagaimana supaya si seseorang itu tidak sampai bisa terjangkit dari virus corona. Iya. Nah, yaitu adalah dari produk pangan. Produk pangan. Iya, produk pangan. Contohnya seperti apa? Jadi kalau untuk yang sekarang itu kan untuk produk pangan itu adalah seperti yang kita makan sehari-hari. Seperti untuk mengkonsumsi nasi, buah, sayuran, dan juga ada produk-produk olahan lain seperti tempe, dan juga ada ikan. Jangan lupa juga dengan untuk mengkonsumsi susu. Itu istilahnya seperti yang umumnya orang bilang 4 sehat 5 sempurna. Iya, berarti mungkin lebih ke kita juga harus tidak hanya dari segi kesehatan, misalnya sering cuci tangan dan lain sebagainya, tetapi juga kita harus memperhatikan makanan apa yang kita makan untuk meningkatkan imun dalam tubuh kita. Kurang lebih seperti itu ya Bu? Iya, jadi begini, sekarang itu ada perubahan referensi cara mengkonsumsi produk pangan. Yang dulunya itu setiap orang yang misalnya ingin mengolah suatu produk itu dia harus misalnya ke pasar berbelanja yang untuk pengolahan produk tersebut. Ada juga yang istilahnya langsung ke rumah makan. Itu dulu ya, sebelum ada corona ini. Itu ya. Sebelum corona. Tapi sekarang itu referensinya masyarakat lebih protektif. Dari mana asal produk tersebut, bagaimana cara pengolahannya, dan lebih cenderung menyukai untuk mengolah makanan tersebut sendiri, dan juga produk-produk yang instan, yang langsung bisa dimakan, yang istilahnya telah melalui sterilisasi dari untuk keamanan dari produk tersebut, yang pasti akan terbebas dari virus. Jadi dia gitu. Meskipun instan, tetapi higienisnya itu tetap terjamin ya Bu? Iya. Terjamin. Iya, itu wajib. Jadi kayak macam yang Ibu sampaikan tadi, ada perubahan dari yang sebelum ada wabah COVID-19 hingga yang sudah ada wabah COVID-19. Jadi mungkin bukan wabah.
pandemi, ya. Iya. pandemi COVID sebelum dan juga sesudah. Jadi, tapi sekarang masih sementara, jadi belum selesai ini pandemi ini masih istilahnya masih sementara proses, walaupun berdasarkan informasi dari pemerintah ya, walaupun memang yang sembuh itu memang meningkat pesat, tetapi yang terkonfirmasi terinfeksi itu masih mengalami peningkatan. Nah, jadi sebenarnya ada timbal balik dari perilaku hidup, apa saja yang dikonsumsi dan istilahnya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Itu semua akan istilahnya kalau dikemas menjadi satu, insya Allah kita tidak akan terhindar dari virus corona. Ya, jadi mungkin ini kan berbicara soal produk makanan ya Bu, produk pangan. Nah, mungkin dari yang tadi Ibu bilang sebelum ada pandemik ini orang kalau mau makan itu pergi langsung ke pasar, ke minimarket atau langsung ke warung makan. Nah, mungkin kalau perbedaannya sekarang mungkin ada sistem lain misalnya yang bisa mereka gunakan untuk pengen makan ini, pengen makan itu, tetapi tanpa harus pergi ke pasar. Kira-kira itu sistem yang seperti apa, Bu? Jadi sekarang juga termasuk ke perubahan perilaku. Jadi bergeser. Dulunya itu langsung membeli ini ke sana, mau langsung menuju ke tempatnya. Sekarang sudah tidak, karena salah satu juga keharusan bahwa seseorang itu untuk masa sekarang itu dilarang untuk berkumpul di suatu tempat, sehingga dengan berdiam di rumah ada kecenderungan untuk si manusianya ini mencari informasi itu lewat digital. Digital. Segala informasi berita, informasi artis-artis, informasi makanan pun semua diakses dari lewat digital. Jadi secara online. Nah, jadi secara online, secara istilahnya daring begitu. Jadi istilahnya konsumen dan juga produsen itu tidak bertemu, hanya melalui komunikasi dari digital tersebut. Ada lagi Bu, ini kan Ibu selaku orang pertanian ya Bu, apakah selama ini sudah ada penelitian yang membuktikan bahwa bagaimana bisa dikatakan bahwa makanan ini benar-benar higienis begitu, meskipun dia instan? Jadi kalau di bidang ini pengolahan, untuk pengolahan produk itu istilahnya dikondisikan. Jadi setiap makanan yang istilahnya sudah dikondisikan untuk akan tersimpan sekitar sebulan, sekitar dengan waktu yang sudah ditentukan, itu ada sistem sterilisasi yang wajib diterapkan pada produk tersebut. Misalnya untuk pemanasan. Biasanya di industri-industri makanan untuk misalnya untuk susu, pengalengan ikan, itu mereka menggunakan sterilisasi heat, panas. Jadi panas dari tingkat 100 derajat lebih itu istilahnya sudah memang telah diteliti itu dapat mempertahankan bahan pangan dan juga dapat menghilangkan bakteri-bakteri yang dapat menghilangkan bakteri yang sedang dan yang akan mengkontaminasi makanan tersebut. Iya. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda ya Bu, sebelum ada pandemik dan sesudah ada pandemik, hanya saja semua hal yang dilakukan yang tadinya bertatap muka mungkin lebih cenderung berubah ke tidak bertatap muka seperti itu. Utamanya juga dalam hal pemesanan produk makanan dan lain sebagainya. Iya. Mungkin ada juga yang saya tambahkan lagi. Jadi di dalam salah satu cara untuk mempertahankan suatu olahan makanan itu sebenarnya dari sistem pengolahannya. Jadi misalnya kalau dari sistem higienitasnya, kebersihannya.
Jadi si pengolah dan juga bahan-bahan yang diolah itu sudah dibersihkan sedemikian rupa, dan juga si pengolah ini dia dapat mengolah dengan istilahnya setelah mencuci tangan, telah menjaga kebersihan alat-alat yang dipakai untuk mengolah makanan. Itu memang sudah ada penelitiannya bahwa akan mempertinggi tingkat pemakaian produk tersebut. Jadi meskipun kita sekarang sedang berada di pandemik, tidak selamanya kita harus memperhatikan atau menghindari virus COVID-19 ini hanya dengan protokol kesehatan, misalnya mencuci tangan. Memang mencuci tangan itu penting, tetapi untuk meningkatkan imunitas dalam tubuh dalam hal memperhatikan produk makanan yang akan kita konsumsi itu juga penting ya, Bu. Iya, betul. Ya, betul sekali. Dan untuk di akhir kata ini mungkin saya hanya ingin menyentil sedikit keunggulan Fakultas Pertanian yang ada di Universitas Gorontalo ini sendiri seperti apa. Mungkin bisa ada sobat-sobat UG yang mungkin lagi nonton atau apa bisa tertarik untuk bisa bergabung di Fakultas Pertanian. Iya, untuk teman-teman atau adik-adik yang ingin bergabung bersama kami, hari ini saya sampaikan bahwa di Fakultas Pertanian itu pertama memiliki dosen-dosen yang qualified, berasal dari universitas-universitas ternama yang ada di Indonesia. Jadi istilahnya untuk kemampuan dari segi ilmu, untuk materi penelitian, untuk kreativitas itu tidak perlu diragukan. Selanjutnya bahwa kami di Fakultas Pertanian itu dalam setiap tahunnya itu tidak pernah lewat dari Simlitapmas. Jadi maksudnya di sini bahwa setiap dosen-dosen kami itu pasti selalu memperoleh hibah penelitian. Jadi istilahnya sudah bisa terlihat bahwa kualitas-kualitas dosen yang dimiliki Fakultas Pertanian itu adalah yang bagus. Luar biasa sekali ya, Bu. Dan mungkin akreditas dari Fakultas Pertanian sekarang? Untuk akreditas pertanian itu yang kami di pertanian ada 2 prodi, prodi teknologi hasil pertanian dan juga perikanan, ilmu perikanan, dan kedua-duanya adalah akreditasi B. Jadi untuk teman-teman yang ingin melanjutkan, misalnya dari pemerintahan yang ingin melanjutkan ke S1, itu tidak khawatir lagi tentang akreditasi. Biasanya mereka kan akan terkendala dengan akreditasi yang ada di satu institusi. Dan di Fakultas Pertanian UG itu sudah akreditasi B. Jadi luar biasa sekali ya, Bu. Jadi untuk sobat-sobat UG mungkin yang lagi nonton tidak perlu ragu untuk bergabung di Fakultas Pertanian Universitas Gorontalo. Dan tadi Ibu sempat menyentil hibah, mungkin ada teman-teman yang kurang paham hibah itu apa. Tetapi sesuai pemahaman saya bahwa hibah itu membuktikan kualitas dari seorang dosen yang baik. Mungkin seperti itu. Jadi ingat bahwa akreditas dari Fakultas Pertanian Universitas Gorontalo itu sudah B, dan sangat baik jika Anda mau bergabung dengan Fakultas Pertanian Universitas Gorontalo. Terima kasih Ibu waktunya. Sama-sama. Sudah mau bergabung dan berbincang-bincang dengan saya. Semoga kita akan bertemu di lain waktu dan sukses selalu untuk Fakultas Pertanian. Terima kasih.